Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam rangkaian pembicaraan kita tentang pernikahan, kita masuk kepada bahasan mawaddah. Apa itu mawaddah? Kalau sakinah adalah cinta yang menenteramkan, yang memberikan satu relaksasi bagi pasangan atas ketegangan-ketegangan di luar rumah sana, maka mawaddah adalah justru kebalikannya. Dia cinta yang menggelorakan, cinta yang memberikan semangat, cinta yang membakar. Nah, mawaddah ini sesuatu yang harus dilatih di dalam rumah tangga kita. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum. Wa ja'ala bainakum, Allah menjadikan di antara kalian. Makna menjadikan di antara kalian menurut sebagian ulama adalah dia memerlukan proses, memerlukan ilmu, memerlukan latihan, memerlukan keterampilan. Luar biasa. Mawaddah ini, salin-salin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada satu hal yang harus kita perhatikan. Banyak lembaga konseling mengatakan kebanyakan pasangan yang mengalami rumah tangga bermasalah, konflik di sana bukan karena maksud buruk, bukan karena maksud jahat antara mereka, dan bahkan bukan karena kurangnya cinta di antara mereka. Banyak yang terjadi, semuanya bermaksud baik, semuanya merasa memiliki cinta yang sangat besar, dan memang begitu kenyataannya kepada pasangannya. Tetapi mereka kurang ilmu dan kurang keterampilan di dalam mengekspresikan cinta. Apa contohnya? Salin-salin yang dimuliakan Allah, kita dibesarkan dengan satu doktrin yang sangat menarik. Cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai. Ini berlaku untuk hubungan persaudaraan sesama. Laki-laki dengan laki-laki, cintailah dia sebagaimana engkau ingin dicintai. Perempuan dengan perempuan, cintailah dia sebagaimana engkau ingin dicintai. Tapi untuk laki-laki dan perempuan, karena mereka berbeda, kata Allah, laisa dzakaru kal unsa, tidaklah laki-laki itu seperti perempuan, berbeda anatomi tubuhnya, berbeda fisiologinya, berbeda hormon-hormon yang kerja padanya, berbeda metabolismenya, maka berbeda pula kebutuhan jiwanya. Berbeda pula kebutuhan psikisnya, berbeda cara mengungkapkan cinta, berbeda kebutuhan kejiwaannya akan cinta. Luar biasa. Nah, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ kita melihat misalnya satu saja kita potret berbeda laki-laki dan perempuan dalam soal otak kanan dan otak kiri, ada di situ corpus callosum yang menghubungkan belahan kiri dengan belahan kanan yang jumlahnya pada wanita lebih banyak daripada pada pria. Apa yang menjadi konsekuensinya? Salah satunya cara berpikir. Cara berpikirnya laki-laki itu kayak obat nyamuk muter ke dalam. Fokus. Poinnya adalah cari solusi. Sederhanakan masalahnya. Sementara cara berpikir perempuan itu sebaliknya. Dia seperti obat nyamuk muter keluar. Mengkorelasikan, menghubungkan dengan hal-hal yang lain, melihatnya secara lebih besar. Maka sering tidak nyambung. Ketika sedang membicarakan satu masalah, kata suaminya, kita fokus dulu, kita sederhanakan di masalahnya, kita cari solusinya. Kalau nggak fokus nanti nggak selesai-selesai ini. Ini laki-laki. Perempuan tidak begitu. Bagi perempuan, melihatnya secara keseluruhan lebih penting. Ayo, dilihat dulu. Ini jangan disederhanakan masalahnya. Semuanya penting, semuanya berhubungan. Dengerin dulu penjelasanku. Sangat berbeda, laki-laki dan perempuan. Maka dengan cara itu, cara menghadapi masalah di antara mereka pun berbeda. Laki-laki cenderung menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Kalau ada masalah, mereka memerlukan ruang untuk menyendiri, berkontemplasi, dan merumuskan solusi-solusinya sesegera mungkin. Bagi perempuan, bukan. Prosesnya lebih penting. Bukan hasil solusinya, tapi prosesnya lebih penting. Di situ dia mencurahkan isi hatinya. Memberikan ungkapan-ungkapan tentang masalahnya. Sampai dia merasa dimengerti, dia merasa difahami, dia merasa didengarkan. Ketika itu, maka hampir dianggaplah masalah itu 90% selesai. Ini beda laki-laki dan perempuan. Maka kadang-kadang laki-laki tidak sabar mendengar perempuan. Dia jump to conclusion, ngasih solusi tanpa diminta. Padahal maksud perempuan bukan itu. Inginnya dia ingin didengarkan, difahami dulu. Sementara pada sisi yang lain, gitu ya, banyak perempuan meminta suaminya untuk membicarakan semua masalah dengannya. Karena bagi perempuan tidak mau bicara tentang masalahnya dengan dirinya berarti tidak percaya. Sedangkan laki-laki kadang memikirkan, istriku sudah banyak masalah. Kalau aku tambahi dengan masalah kantor, aku ceritakan padanya, nambahin beban. Coba, beda cara berpikir ini. Jadi ada suami pulang, tasnya dilempar, tubuhnya dihempaskan, kepalanya dipegangin, sakit, ada masalah. Istri bertanya, mas ada masalah apa? Suami di dunia semua menjawab sama. Enggak kok Dik, enggak ada apa-apa. Istri mengejar, kalau aku ada masalah kan aku juga cerita sama kamu mas. Masa kamu gak mau cerita? Kata suaminya, Dek ini masalah kantor kok, kamu gak usah ikut mikirin deh, nanti malah berat. Suami bermaksud baik, untuk apa? Gak cerita agar kemudian tidak memberatkan istri. Istri merasa kalau suami gak mau cerita sama dia, berarti suami gak percaya sama dia. Subhanallah,
Ini hanya karena kesalahan sudut pandang bisa menjadi suatu pertengkaran. Demikian pula ketika istri gitu ya mengeluhkan berbagai masalah-masalah di rumah, berbagai-bagai tumpukan pekerjaan, cucian, anak-anak rewel, sakit, tamu berdatangan, piring gelas kotor. Subhanallah. Suaminya jump to conclusion mengatakan, "Dek, sabar ya, bulan depan kita cari pembantu." Oh, sang suami melaporkan sebuah solusi yang sangat taktis, yaitu kalau istri kesulitan ngurusin rumah, carikan pembantu. Tapi bagi istri yang sedang seperti itu, diberi solusi pembantu, apa kata dia? Oh, jadi sekarang kamu ini menganggap aku tidak lebih seperti seorang pembantu, Mas. Subhanallah, tidak nyambung lagi. Jadi pola komunikasi seperti ini yang kemudian kadang harus kita perlu latih, kita perlu pahami sudut pandang, kita perlu tahu ilmunya, kita perlu berbagai macam sudut pandang yang membuat kita menghadapi masalah-masalah kesalahpahaman antara suami istri ini, kesalahpahaman komunikasi. Ini kuncinya. Jangan husnudon tidak pada tempatnya. Contoh husnudon tidak pada tempatnya adalah harusnya dia sudah tahu. Kalimat harusnya dia sudah tahu ini berbahaya. Jangan mengatakan kepada diri Anda, harusnya dia udah tahu, tetapi kemudian konfirmasi ke dia, tanyakan ke dia, komunikasikan, bicaralah. Bahkan dulu para salafus saleh itu mencontohkan malam pertama pernikahan mereka gunakan untuk apa? Untuk membuat satu komitmen-komitmen bersama, kesepakatan-kesepakatan, kesalahpahaman bersama. Aku kalau sukanya itu begini-begini, aku nggak sukanya begini-begini, tamu yang aku suka yang begini, tamu yang nggak aku suka yang begini. Kalau ada temanku yang ini, maka perlakukan dengan baik. Kalau temanku yang ini biasa aja. Kalau ada ini, maka aku tidak suka dia ketemu sama kamu lama-lama. Ini, nanti kalau begini. Kesepakatan, komunikasikan. Ini kunci sukses membangun mawaddah. Insya Allah kita sambung di perjumpaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.